Tinggal dites. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana. Saya di sini akan mempresentasikan judul skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Monitoring Status PLTS Pembangkit Listrik Tenaga Surya berbasis Internet Opting di Terminal 2 Soekarno-Hatta. Berikut merupakan bagian dari presentasi. Yang pertama ada pendahuluan, dan yang kedua ada perancangan, dan yang ketiga ada pengujian, dan keempat ada kesimpulan. Pendahuluan, Bandara Soekarno-Hatta membutuhkan pasokan listrik yang stabil agar pelayanan tidak terganggu. PLTS digunakan sebagai sumber energi terbarukan, namun pemantauan masih manual dengan sistem direct kontak yang hanya menampilkan alarm tanpa informasi parameter listrik secara real time. Kondisi ini menyulitkan teknisi karena butuh waktu, biaya, dan tenaga besar untuk melakukan pengecekan rutin. Oleh karena itu, dibuatlah wiring PLTS berbasis Internet Opting menggunakan SP32 berbasis dan bertegangan arus, daya, suhu, dan kondisi cuaca dapat dipantau secara real time melalui LCD dan smartphone. Batasan masalah yang pertama hanya membuat alat dengan koneksi Wi-Fi untuk komunikasi dengan aplikasi monitoring di smartphone sebagai media monitoring. Dan yang kedua, hanya menggunakan LCD dan smartphone sebagai penampilan data. Dan yang ketiga, monitoring ini dibuat hanya untuk menampilkan nilai tegangan masuk, tegangan baterai, tegangan keluar, arus keluar, daya keluar, dan indikasi status cuaca dari panel PLTS. Dan yang keempat, sebagai contoh dalam rancang bangun ini yang dimonitoring adalah panel PLTS. State of the art dan roadmap dalam konteks penelitian berfungsi sebagai elemen penting untuk memahami dan merumuskan posisi penelitian dalam ramah ilmiah yang lebih luas. State of the art terlihat pada penggunaan jurnal terkait sistem kendali, penerapan teknologi IoT, dan sistem monitoring status pada PLTS Terminal 2 Soekarno-Hatta. Ini adalah perancangan blok diagram. Yang pertama ada sensor SP32, yaitu adalah microcontroller, dan yang kedua ada sensor JMPT, dan yang ketiga ada sensor DHT22, dan yang keempat ada LCD untuk penampilan data, dan yang kelima adalah buzzer untuk alarm, dan yang terakhir adalah ada sensor. Ini adalah skematik dan wiring diagramnya yang dibuat oleh saya. Mac PLTS ini dibuat sebagai prototipe untuk mensimulasikan sistem pembangkit listrik tenaga surya skala kecil. Di dalam market terdapat yang pertama panel surya, simulasi sebagai sumber energi utama, dan kedua solar chain controller, mengatur proses pengisian baterai dari panel surya agar stabil, dan yang ketiga baterai. Baterai ini adalah untuk menyimpan energi listrik dari panel surya, dan yang keempat ada inverter, yaitu untuk mengubah arus searah DC dari baterai menjadi arus bolak-balik yang bisa digunakan parameter listrik. Dan yang kelima ada microcontroller dan sensor ESP32, JMPT101B, sensor tegangan, suhu, dan lain-lain. Ini untuk membaca parameter tegangan arus, daya, serta kondisi lingkungan. Dan yang terakhir ada LCD dan aplikasi IoT, yaitu untuk menampilkan data hasil pembacaan secara real time, baik di perangkat langsung maupun smartphone.
Ini adalah flowchart. Yang pertama, mulai sistem dinyalakan, lalu SP32 melakukan inisialisasi jaringan internet. Dan yang kedua, setelah terhubung, SP32 membaca data sensor DHT22 untuk suhu dan kelembapan. Yang ketiga, sensor tegangan DC, sensor arus JMPT101B, dan sensor cahaya LDR. Dan yang keempat, jika sensor tidak terbaca, buzzer akan berbunyi sebagai tanda error. Dan yang kelima, jika sensor terbaca, data diproses oleh SP32 lalu dikirim ke beberapa output yaitu LCD untuk menampilkan data secara real time, spreadsheet yaitu untuk menyimpan data monitoring, dan aplikasi smartphone untuk menampilkan data secara real time melalui iOS. Dan yang terakhir selesai, sistem terus berjalan berulang untuk monitoring berikutnya. Ini adalah tampilan Beilink yang ada di smartphone. Jadi tampilan ini bisa monitoring suhu, tegangan, arus, maupun tegangan lainnya. Nah, pengujian aplikasi Beilink. Untuk memastikan konektivitas berjalan dengan baik, dilakukan beberapa tahap pengujian. Pertama, aplikasi Beilink dijalankan dan diperiksa apakah dapat terhubung ke server Beilink. Jika aplikasi berhasil terhubung, maka status yang ditampilkan pada dashboard akan menunjukkan connected, yang berarti aplikasi siap digunakan. Namun jika koneksi tidak stabil atau ada kendala jaringan, maka status akan berubah menjadi disconnected, yang menunjukkan bahwa aplikasi tidak dapat berkomunikasi dengan microcontroller. Ini adalah pengujian sistem. Dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian monitoring PLTS berbasis iOS ini berjalan sesuai rancangan, baik dari sisi fungsi maupun akurasi sensor. Nah, ini adalah pengujian sensor tegangan baterai. Ini hasilnya bertujuan untuk mengetahui tingkat akurasi dan error dari sensor yang digunakan dengan cara membandingkan hasil pembacaan alat ukur standar yang terkalibrasi. Pengambilan data dilakukan sebanyak 10 kali untuk mendapatkan nilai rata-rata error. Nah, ini adalah pengujian sensor tegangan panel. Selanjutnya, ini adalah hasil pengujian sensor tegangan AC. Selanjutnya adalah pengujian sensor DHT22, yaitu untuk mengukur kelembapan udara. Selanjutnya kesimpulan, sistem monitoring PLTS berbasis iOS berhasil diimplementasikan dengan menggunakan microcontroller dan aplikasi Beilink sebagai antarmuka pengguna. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik dalam menyalakan dan mematikan lampu secara real time melalui jaringan internet. Akhir dari presentasi saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.